Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Kuroto Ayun. Pada kesempatan ini kita akan masuk di subbab titik berat. Tapi sebelumnya, refleksi hidup kali ini adalah jadilah orang yang selalu rendah hati. Walaupun kalian itu paling pintar, tetapi tetaplah rendah hati seperti padi. Jadi semakin berisi akan semakin merunduk. Lebih baik jika kalian punya ilmu yang banyak, menjadi anak yang pintar, maka berpikirlah bagaimanakah ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Segera tularkan, ajari teman-teman, ya, sehingga semuanya akan menjadi bermanfaat ilmunya. Bisa menjadi amal jariah jika kalian mau menularkan ilmu yang kalian dapat. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita masuk di materi titik berat. Nah, ini sudah Ibu rangkumkan titik berat itu seperti apa. Sekarang perhatikan gambar pada sumbu koordinat X, Y, Z. Ya, 3 dimensi. Di sini ada benda yang tidak beraturan. Kemudian di situ akan nampak adanya Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Itu adalah titik-titik materi yang ada di benda tersebut. Nah, kemudian di sini ada Z0. Z0 itu adalah kumpulan daripada titik-titik materi tersebut yang merupakan suatu koordinat. Kemudian di titik-titik tersebut terdapat berat masing-masing, ada W1, W2, W3 dan seterusnya. Titik-titik kecil itu juga punya berat. Kemudian di situ ada inisial W besar. W besar itu adalah kumpulan berat dari berbagai titik yang ada. Nah, W-nya itu disebut dengan berat benda. Sedangkan titik Z0 itu adalah titik berat. Jadi yang namanya titik berat adalah titik tangkap daripada berat benda tersebut. Jadi titik materi yang sebanyak apapun terkumpul menjadi satu dengan nama berat benda. Sedangkan titik tangkapnya dinamakan dengan titik beratnya. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita lihat. Di sini W-nya adalah kumpulan daripada titik-titik materi W yang banyak. Sehingga kalau kita jumlahkan berat daripada titik materi itu semuanya merupakan berat benda tersebut kalau kita rumuskan. Jadi merupakan jumlahan dari W1 sampai dan seterusnya. Nah, kemudian kalau berat itu kita kalikan dengan titik beratnya, maka untuk masing-masing titik materi juga kita kalikan dengan titik berat masing-masing dari materi tersebut. Kita tahu bahwa Z0 itu adalah merupakan koordinat yang terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu adalah X0-nya, sedangkan ordinatnya adalah Y0-nya. Di sini kita hanya melihat 2 dimensi saja. Ya, jadi X0 dan Y0. Sehingga kalau W-nya itu kita kalikan dengan Z0, maka masing-masing berat bagian titik materi dikalikan dengan Z masing-masing dari titik materi itu. Kalau kita kalikan dengan absisnya X0, maka nanti di masing-masing materi kecil itu kita kalikan dengan absis daripada masing-masing materi. Sehingga di sini akan menemukan untuk mendapatkan daripada absis titik berat atau titik tangkap dari berat benda keseluruhan benda itu, maka bisa dibuat suatu perumusan. Bisa kamu lihat di sini. Nah, sekarang analog untuk yang ordinatnya atau Y0-nya. Y0-nya pun bisa dicari. Bisa kita lihat. Keterangannya sudah saya buat di sini bahwa W ini adalah berat benda. Tadi sudah saya katakan bahwa berat benda itu adalah resultan daripada gaya-gaya kecil dari titik materi tersebut. Sedangkan Z0-nya itu adalah titik koordinat daripada titik tangkap berat benda. Disimbolkan dengan absis dan ordinat X0, Y0. Sedangkan Z1, Z2, Z3, Z4, Z dan seterusnya. Itu adalah koordinat dari titik masing-masing materi yang ada. Nah sekarang bagaimanakah kalau benda itu diwujudkan dengan panjang Ibu? Bagaimanakah untuk mendapatkannya? Ya tinggal kita ganti aja bahwa W-nya merupakan berat itu kita ganti dengan panjang daripada bagian-bagian yang ada. Rumusannya sama, cuma W-nya kita ganti dengan panjang L. Bagaimana kalau bendanya itu berbentuk bidang? Maka nanti W-nya kamu ganti dengan A, luasan. Rumusnya sama, tinggal W-nya diganti dengan A. Bagaimana dengan benda kalau wujudnya suatu ruang atau benda pejal?
maka nanti W-nya kamu ganti dengan volume daripada benda tersebut, perumusannya sama. Baiklah anak-anakku, untuk penjelasan lebih lanjut tentang titik berat ini bisa kita lihat pada papan tulis berikutnya. Alangkah baiknya kamu catat terlebih dahulu sebelum ibu hapus ya, silakan. Kita lanjutkan lagi ya anak-anakku. Kita lihat di sini mau kita berikan contoh beberapa bangun di manakah letak daripada titik berat bangun tersebut, ya. Jadi saya berikan contoh di sini ada bentuk garis, kemudian di situ ada bentuk bidang, dan juga ada bentuk ruang, dan satu lagi bentuk pejal. Ya, tapi ini tidak semuanya saya ungkap. Nanti untuk yang lebih lengkap lagi bisa saya berikan ya melalui PPT ya. Untuk yang tampilan ini adalah yang biasa dipakai dalam soal-soal, tentunya yang kalian harus hafal. Ya. Kita mulai dengan bentuk garis. Setiap benda yang berbentuk garis, maka nanti letak titik beratnya adalah di pertengahan persis. Bisa kamu lihat di situ. Ya, titik beratnya terletak di pertengahan persis di situ. Oke. Untuk yang bentuk garis. Masih berbentuk garis, yaitu yang kedua, seandainya kalau garis itu berwujud kawat terus kita lengkungkan setengah lingkaran, kita lihat. Nah, jadi kawat setengah lingkaran. Jadi garis yang kita tekuk dalam wujud setengah lingkaran. Oke. Kalau berbentuk busur, ya busur tapi berbentuk garis yang kita lengkungkan ya. Nah, jadi busur tapi bukan merupakan bidang ya, tapi merupakan garis yang dilengkungkan. Maka nanti letak daripada Y0-nya, kalau X0-nya kalau simetris gini kan tidak masalah. Tinggal kita lihat dari sumbu koordinat X-nya sejauh berapa, pas di tengah-tengah persis atau di ujung kiri atau di ujung kanan. Tapi kalau Y0-nya kan kita harus menghitung dulu ya. Jadi yang kita lihat hanya Y0-nya saja. Untuk Y0-nya nanti perumusannya sudah ada, yaitu sekitar 2R per Pi, di mana R-nya ini adalah jari-jari dari setengah daripada lingkaran tersebut. Oke. Kemudian bagaimana kalau bentuk bidang? Kamu lihat, bentuk bidang itu berarti di sini merupakan luasan ya, merupakan luasan. Nah, kemudian kalau luasan itu kita potong setengah bidang saja, bidang luasan setengah lingkaran, tapi mempunyai luasan tertentu, setengah lingkaran saja, maka nanti letak daripada Y0-nya adalah 4R per 3Pi. R-nya itu jari-jari. Yang kita lihat hanya Y0-nya. Kalau X0-nya tinggal kita baca dalam koordinat tersebut. Kemudian saya berikan contoh untuk yang bentuk bidang yang ruangan. Jadi tengahnya kosong. Ya. Saya berikan contoh misalkan ini setengah bola, tapi bukan bola pecel, tapi ruangan dalamnya tidak ada. Jadi hanya selimut bola saja. Setengah selimut bola. Untuk setengah selimut bola, maka nanti letak Y0-nya adalah setengah R, di mana R-nya adalah jari-jari dari bola tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan bentuk pejal? Pejal itu berarti padat berisi, ya kan? Contoh misalkan kerucutnya ini kerucut pejal, jadi dalamnya berisi. Nah, jadi padat berisi. Di mana letak Y0-nya? Kalau benda yang simetris itu yang kita lihat hanya Y0-nya saja. Kalau X0-nya tinggal kita baca ya dalam sumbu koordinat tersebut. Jadi kalau untuk mencari Y0-nya pada kerucut yang pejal itu besarannya adalah 1/4 dari H. H-nya itu adalah ketinggian daripada kerucut itu. Nah, ini harus kamu benar-benar pahami ya, sehingga menjadi hafalan ya. Dan untuk setengah bola yang pejal itu berarti padat berisi. Setengah bola tapi ada isinya, padat ya. Maka nanti letak Y0-nya adalah 3/8R, di mana R-nya itu adalah jari-jari dari bola tersebut. Oke anak-anakku, silahkan dicatat terlebih dahulu. Untuk benda-benda yang lain bisa ibu berikan pada bentuk PPT nanti ya. Silahkan.